Indahnya lagi Paulus masih menambahkan seperti Kristus menerima kita demi kemuliaan Allah. Dalam cerita Injil kita temukan banyak peristiwa Yesus yang menyapa, mengunjungi, bahkan duduk makan bersama dengan orang pendosa. Sakeus misalnya, kan itu luar biasa. Itulah Tuhan yang menerima kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan dosa seperti halnya Sakeus, Matius, perempuan pendosa dalam Yohanes pasal 8. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Luar biasa. Seperti itulah. Jauh dari warna penghakiman. Jauh dari segala macam kecaman. Jauh dari segala kata yang menyakitkan. Kata yang memecah belah. Kata yang memprovokasi. Pertobatan kita adalah menanggalkan segala sesuatu yang mencederai kebersamaan dan persaudaraan. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali pada apa yang menjadi ajakan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah. Pada masa itu, maksudnya ketika Mesias datang, Yesaya katakan begini, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Dan tidak akan ada yang berbuat jahat ataupun yang berlaku busuk. Ini warta Yesaya yang kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi. Apa intisari dari ungkapannya dia? Intisarinya adalah sebuah hidup bersama yang begitu rukun, damai, indah, kendati pun berbeda. Sehingga dikatakan serigala akan makan rumput bersama dengan domba. Macan tutul akan bersanding dengan kambing. Biasanya kan berkelahi atau saling memangsa, tapi ini tidak. Bahkan terakhir tadi dikatakan, bayi akan mengulurkan tangannya kepada ular dan tidak akan berbahaya. Ini kan gambaran harmoni, kerukunan, kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan. Itulah yang harus kita usahakan di dalam masa Advent, dalam rangka persiapan menyambut Tuhan. Mengisi hari-hari masa Advent ini. Hal yang senada juga saudara-saudari diungkapkan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Dia mengutarakan apa yang menjadi pengharapannya. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terima satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Intinya sama. Sebuah kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, harmoni. Ya. Satu hati, satu suara, dan saling menerima. Indahnya lagi Paulus masih menambahkan seperti Kristus menerima kita demi kemuliaan Allah. Kristus menerima kita, saudara-saudara. Dalam cerita Injil kita temukan banyak peristiwa Yesus yang menyapa, mengunjungi, bahkan duduk makan bersama dengan orang pendosa. Sakeus misalnya, kan itu luar biasa. Itulah Tuhan yang menerima kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan dosa seperti halnya Sakeus, Matius, perempuan pendosa dalam Yohanes pasal 8. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Luar biasa. Seperti itulah. Jauh dari warna penghakiman, jauh dari segala macam kecaman, jauh dari segala kata yang menyakitkan, kata yang memecah belah, kata yang memprovokasi. Pertobatan kita adalah menanggalkan segala sesuatu yang mencederai kebersamaan dan persaudaraan. Maka jangan maki baku bombe. Amin. Ada yang baku bombe di sini? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kata-kata tipu muslihat. Jangan ada dengki, iri, dan niatan yang tidak baik yang mencederai kebersamaan. Kita berbeda-beda. Ibaratnya perumpamaan yang disebut oleh Yesaya dengan menggunakan, mohon maaf ya, hewan binatang. Ada macan tutul, ada harimau, ada singa, ya, ada ular. Tapi semuanya bisa menikmati sebuah harmoni, sebuah kebersamaan yang indah. Begitulah kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, dalam rangka persiapan kita meluruskan jalan bagi Tuhan, menjadikan diri kita, kata Yohanes Pembaptis, pohon yang menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang busuk, yang asam, yang kecut, yang dijual di pasar juga tidak ditengok, tidak laku. Tapi buah yang baik pasti akan dicari. Buah yang baik mungkin agak mahal, tapi dibeli orang. Begitulah kita, saudara-saudari, menjadi buah yang baik. Mungkin penuh perjuangan, mungkin harus menahan kesabaran, mungkin harus berkorban, tapi kita akan bernilai, bukan hanya di hadapan sesama, tapi juga di hadapan Tuhan, Sang Mesias, Yesus, yang sedang kita persiapkan kedatangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.